Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PJJ 11-17 Juli 2021, Injil Matius 5 ayat 13-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema renungan PJJ untuk kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam adalah bahan penyedap rasa dan bahan pengawet penting dan menjadi kata yang searti dengan kekuatan kebaikan. Karena murid-murid Yesus adalah orang-orang yang berbuat baik, Yesus menyebut mereka dengan sebutan garam dunia. Garam bisa didapat dengan menyuling air laut dan dikeringkan, tetapi bisa juga ditambang dari batu karang atau fosil yang berdekatan. Karena ketidakmurnian dan perubahan-perubahan kimiawi, maka lapisan luarnya bisa menjadi kurang sedap, dan apabila kena udara rasanya menjadi hambar. Inilah yang menjadi acuan dalam Matius 5 ayat 13, yang umumnya dibuang karena tidak ada harganya. Jadi garam itu digolongkan sebagai sesuatu yang baik dan berguna. Jikalau Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia, ia hendak mengatakan bahwa kamu adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan berbuat baik dan berguna. Yesus tidak menyuruh mereka supaya mengupayakan diri menjadi garam, tetapi memang sudah menjadi garam. Sebab Yesus berkata, kamulah garam dunia. Dia tidak mengatakan hendaklah kamu menjadi garam dunia. Jadi siapa yang tidak mempunyai kekuatan kebaikan, sesungguhnya dia bukan murid-murid Tuhan Yesus. Selanjutnya mereka harus menjaga diri supaya tidak hambar atau supaya tetap berbuat baik. Sebab jika mereka sudah hambar, mereka tidak berguna, mereka akan diinjak dan dibuang orang. Bagaimana caranya? Mereka tak boleh terpengaruh dengan dunia ini, tetapi harus tetap menyatu dengan Kristus Yesus yang adalah garam dunia. Selain mempunyai kekuatan kebaikan, murid-murid juga adalah terang dunia yang akan menerangi kegelapan dunia ini. Sama seperti Yesus adalah terang, murid-muridnya juga akan hadir sebagai terang. Mereka akan membawa firman Tuhan, memperlihatkan Yesus Kristus supaya dunia melihatnya dan dunia pun diterangi. Dapat dikatakan murid-murid Tuhan Yesus hadir sebagai orang-orang yang baik dan benar, seperti Tuhan Yesus adalah baik dan benar. Murid-murid Yesus dengan segala kebaikannya akan terlihat oleh banyak orang, sebab mereka tidak tersembunyi. Mereka seperti kota di atas bukit dan seperti pelita di atas kaki dian. Yesus berkata, sebab tidak ada seorang pun menyalakan pelita dan menutupnya dengan gantang, tetapi akan meletakkannya di atas kaki dian, supaya dilihat semua orang. Posisi mereka yang terlihat banyak orang bukan karena mereka sendiri yang mau terlihat atau ingin terlihat atau berupaya supaya terlihat, tetapi lagi-lagi Kristuslah yang membuat mereka terlihat, diletakkan di atas bukit dan pada kaki dian. Jadi, apapun yang diperbuat mereka akan terlihat. Pengikut Kristus tidak perlu merasa dirinya kurang terlihat, sehingga ingin kali dan berupaya kali supaya terlihat. Sebab sesungguhnya mereka sudah terlihat, sehingga perbuatan baiknya akan jelas terlihat dan termasuk jika ia sudah hambar pun akan terlihat jelas, sehingga diinjak dan dibuang orang. Dalam posisinya di tempat yang terlihat, terangnya harus bercahaya, supaya ketika orang melihat, mereka memuliakan Bapa yang di surga. Dikatakannya dalam ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus sendiri. Yohanes 8 ayat 12 menyebutkan, maka Yesus berkata kepada mereka, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi, Yesuslah terang itu, firman Allah yang menjadi daging. Murid-murid Tuhan Yesus, terangnya, firman-Nya harus bercahaya dalam dirinya, supaya Bapa di surga dimuliakan.
Jika firman-Nya kabur atau redup, sementara yang lainnya bercahaya, seperti cahaya sosial politik, ekonomi budaya, kemanusiaan, maka Bapa di surga tidak akan dimuliakan. Dan ini tidak seturut dengan rencana Tuhan. Tuhan mengutus mereka menjadi garam dan terang, supaya orang yang melihat mereka memuliakan Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus sudah tentu kita mempunyai kekuatan kebaikan. Tetapi jika bukan terang Kristus yang bercahaya dalam diri kita, maka orang yang melihat kita tidak akan memuliakan Bapa. Mungkin orang akan berkata, begini, benar-benarlah mereka ini orang Batak yang berbudaya dan bersosial tinggi. Mereka saling menolong satu dengan yang lain. Mereka punya tata krama sangat baik. Rasa kekeluargaan dan kegotong royongan juga sangat tinggi. Kita perlu mencontoh orang Batak, dan sungguh arif leluhur orang Batak yang sudah menanamkan kebaikan itu. Atau mungkin orang akan berkata tentang Kristen yang bersuku Sunda atau Jawa. Memang orang Sunda atau orang Jawa itu lemah lembut, bahasanya halus dan menyejukkan hati. Sungguh luar biasa leluhur orang Jawa yang menanamkan kebiasaan kelemah lembutan. Hal ini bisa terjadi jika yang bercahaya dalam diri kita bukan terang firman Tuhan atau Yesus Kristus, tetapi budaya, sosial, rasa kemanusiaan, serta yang lainnya. Tetapi jika firman itu atau terang itu bercahaya, mereka akan berkata begini, pengikut Kristus benar-benar orang yang baik. Mereka mengasihi, pendamai, menolong, berbelas kasih, mengampuni, sukacita, panjang sabar, dan lain-lain kebaikan. Itulah kalau ajaran Kristus, pasti penuh kasih dan berbelas kasih. Dengan begitulah Allah kita dimuliakan. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan memantulkan cahaya-cahaya yang lain, seperti cahaya budaya, sosial, kemanusiaan, ekonomi politik, dengan meredupkan firman Tuhan. Artinya, firman Tuhannya kabur tak jelas, tapi rasa budayanya, sosialnya, kemanusiaannya bercahaya terang benderang. Padahal firman Tuhan itu sempurna untuk segala kebaikan dan kebenaran. Ini tentu bukanlah hendak mengatakan bahwa pengetahuan-pengetahuan yang lain itu dihilangkan saja. Sebab itu tidak mungkin hilang, hanya akan berubah ke arah yang lebih baik jika diarahkan kepada yang baik. Namun, sebaik apapun perubahan itu, semuanya itu tidak akan membuat orang yang melihat memuliakan Bapa di surga. Sebab hanya terang Kristus yang bercahaya di dalam diri pengikutnya lah yang akan membuat orang yang melihatnya memuliakan Bapa di surga. Saudara-saudaraku, di dalam Kristus Yesus, kitalah garam dan terang dunia. Jagalah garam itu supaya tidak hambar karena pengaruh-pengaruh dunia, dan biarlah terang itu tetap bercahaya supaya Bapa kita yang di surga dimuliakan. Amin.